Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat TKJ semuanya. Nah, ini merupakan video sambungan yang kedua dari tutorial sebelumnya, yaitu tutorial cara menginstal control panel EHCP pada Debian versi 8. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke video yang kedua ini, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bagian bawah video ini untuk mendapatkan update-update video kami selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman. Sini. Nah, setelah proses ini, maka kita barulah melanjutkan ke proses instalasi control panelnya. Nah, jadi tadi itu ialah proses pelengkapnya saja teman-teman. Untuk syarat kita menginstal proses cPanel-nya. Nah, di sini kita cPanel kita menggunakan aplikasi yang namanya EHCP. Nah, bagaimana perintah-perintahnya? Di sini sudah saya tuliskan perintah-perintahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa melihat perintah-perintah ini ada di bagian bawah deskripsi. Nanti saya masukkan, sudah saya masukkan nanti di bawah deskripsi. Nah, pertama teman-teman, saya tambahkan saja di sini. Kita akan mendownload, saya jelaskan sedikit. Nah, kita nanti akan mendownload file yang bernama ini EHCP letter. EHCP letter ini teman-teman ialah file untuk menginstal control panelnya. Nah, tapi mau di-download ditaruh di directory yang mana itu kita harus taruh. Saya di sini akan menaruhnya di directory Apache tadi atau di web server tadi, yaitu di bagian var www.html. Nah, nanti saya akan menaruh filenya di bagian sini. Nah, mungkin di dalam video-video yang ada di tutorial YouTube yang lain itu mungkin dia prosesnya agak cepat karena tidak dijelaskan seperti ini, karena dianggapnya kita semua bisa mengerti dengan cara cepat seperti itu. Tetapi biasanya akan terjadi keeroran yang mengakibatkan teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, mohon maaf teman-teman jika saya menjelaskannya terlalu lambat atau bertele-tele. Oke. Kemudian kita masuk ke directory ini dengan cara ketikkan di sini. Nah, tulisan cd ini ialah kita ini perintah untuk masuk ke directory ini teman-teman. Folder di dalam folder di dalam folder. Ingat teman-teman, folder di dalam folder di dalam folder. Nah, kita masuk dulu ke folder var, masuk lagi ke di dalam folder var ini. Kita masuk lagi ke folder www. Nah, kita enter. Nah, untuk melihat apa yang, kalau sudah posisi seperti ini, berarti kita ini sudah berada di dalam folder www. Nah, untuk melihat isi dari folder www ini, kita tinggal ketikkan list. Kita ketikkan saja dir untuk melihat atau membuka folder ada apa saja isi di dalam folder www itu. Kita dir, nah berarti ada folder HTML. Nah, kita ini nanti akan masuk juga ke dalam folder HTML dengan cara cd HTML, enter. Nah, kita sudah berada di dalam directory HTML. Di dalam HTML ada file index HTML. Nah, teman-teman, index HTML inilah kodenya tadi yang bisa tampil seperti ini. Ini adalah kode di dalam folder index HTML. Nah, oke teman-teman, jika sampai di sini teman-teman seharusnya sudah berhasil untuk menginstal web server ataupun merubah config-config di dalam HTML. Nah, selanjutnya teman-teman ialah langkah untuk menuliskan ini ya. Ini untuk sertifikat
untuk di dalam, biasanya kalau tidak dituliskan yang bagian sini, tidak di off kan bagian sertifikatnya, biasanya untuk Debiannya tidak bisa mendownload aplikasi ini. Tinggal ketik saja seperti ini teman-teman, echo, ketik saja echo, atau maaf jika salah dalam bahasa Inggris, cek biasa seperti ini, lalu garis bawah, lalu sertifikat, lalu sama dengan off. Nah, kita akan mematikan sertifikatnya teman-teman. Nah, kemudian kita seperti ini, lalu we get RC. Nah teman-teman, jika telah menulis seperti ini, maka kita tinggal tekan enter. Nah setelah seperti ini teman-teman, kemudian kita ini akan mendownload programnya. Belum menginstal teman-teman, tapi mendownload dulu programnya. Fungsi saya jelaskan, ini adalah fungsi untuk mendownload widget minfo. Kita coba dulu widget minfo. Nah widget maaf teman-teman, widget minfo. Nah ini untuk mendownload. Kemudian ehcp.tgz. Nah ini ialah perintah untuk, ini kan kita ketika mendownload ini nanti filenya tuh ini nih, tulisannya nih ehcp garis bawah letters tgz. Nah maka biar mudah kita nanti menghafalnya, maka akan berubah menjadi ini, seperti itu teman-teman. Jika ini nanti mau ditulis yang lain, ya terserah, silakan mana yang permudah. Kemudian ketikkan situs downloadnya. Ingat teman-teman, ini adalah situs download, jangan salah, karena ini link di mana tempat menyimpan aplikasi itu. Ketikkan www.ehcp.net/ehcp latest. Oke, lalu kita enter. Maaf, ada salah sedikit. ehcp. Oke, lalu enter. Nah teman-teman, maka ketampil seperti ini teman-teman. ehcp.tgz lagi proses. Oke, selesai. Nah sampai di sini teman-teman, proses mendownload. Ingat teman-teman, proses mendownload program ehcp-nya telah berhasil. Dengan kita buktikan dengan cara kita lihat dengan mengetikkan dir. Nah sudah ada dua file, ehcp.tgz dan index.html. Nah proses selanjutnya ialah teman-teman, kita mengekstrak, karena ini .tgz itu sama seperti rar atau zip kalau di dalam Windows. Nah dengan cara kita ekstrak terlebih dahulu dengan cara yang nomor selanjutnya, ketikkan perintah tar, lalu zxfv vf, lalu ketikkan nama dari file yang akan kita ekstrak, yaitu ehcp.tgz. Enter, biarkan dia mengekstrak terlebih dahulu teman-teman. Oke, proses. Oke, proses ekstrak telah selesai. Nah lalu selanjutnya teman-teman, proses kita ialah kita sekarang mau menginstal. Ingat teman-teman, kita sekarang akan menginstal
program EHCP dengan cara kita masuk dulu ke dalam folder EHCP tadi. Di sini berarti kita sudah tambah lagi, biasanya sudah ada tambah lagi, ada folder EHCP yang telah kita ekstrak. Nih EHCP. Nah, kita masuk dulu ke dalam folder EHCP itu dengan cara ketikkan cd EHCP. Nah, kita sudah masuk ke dalam folder EHCP. Kemudian perintah selanjutnya kita menginstal file yang bernama install EHCP. Nah, selanjutnya setelah kita masuk tadi ke dalam folder EHCP, lalu kita mau menginstal dengan cara ketikkan ini, tulisan ini. Ingat, sebelum kita mengetikkan ini teman-teman, sebaiknya teman-teman memeriksa kembali apakah DPD teman-teman tadi sudah dimasukkan ke dalam VirtualBox. Nah, jika belum, kita periksa lagi set machine setting, lalu di bagian stroke, lalu bagian MPT, lalu pilih DPD teman-teman tadi. Nah, saya sudah pastikan sudah masuk. Untuk lebih saya meyakinkan, saya add terlebih dahulu DPD-nya dengan cara ketikkan apt cd-rom add. Saya akan memastikan saja biar tidak terjadi keeroran. Oke, jika sudah seperti itu teman-teman, silakan ketikkan seperti itu. Lalu teman-teman, kita mulai proses penginstalan dari control panelnya atau program EHCP-nya, yaitu ketika /install lalu .sh lalu enter. Oke teman-teman, jika tampil seperti ini, teman-teman tinggal tekan enter saja teman-teman, lalu enter saja teman-teman. Nah teman-teman, prosesnya tidak akan saya skip teman-teman, agar tidak ada proses yang terlewat ketika teman-teman lagi sedang belajar mengikuti video saya. Oke, dia lagi berjalan teman-teman. Ingat teman-teman, di sini prosesnya ini Debian ini sedang proses. Ada yang dia membaca ke dalam DPD, ada juga nanti dia akan mengambil file dari luar DPD. Itulah gunanya kita mengkoneksikannya menggunakan internet. Nah seperti itu, ada yang diambil dari luar DPD. Oke, kita tunggu. Nah untuk menunggu ini teman-teman tergantung dari kecepatan prosesor teman-teman yang berikan kepada VirtualBox. Nah, press enter to continue, tinggal enter saja teman-teman. Kemudian kita tunggu lagi teman-teman. Ingat teman-teman, nah ada yang seperti ini, ada yang dia mengambil dari luar, jadi kecepatannya tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Oke, kita tunggu. Jadi jika kecepatan internet kita menurun, maka dia juga akan cukup lama membaca atau menginstalnya. Nah, sini teman-teman, new password untuk MariaDB. MariaDB ini ialah, kalau dulu ialah MySQL teman-teman, yaitu database untuk nanti kita gunakan menyimpan file. Nah untuk password ini teman-teman, saya usulkan saja untuk password rootnya ini kita samakan saja dulu karena kita masih belajar. Kita samakan saja 1 sampai 6 semua teman-teman. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Kita dimintanya untuk memasukkan password blank. Oke.
Kita tunggu lagi. Proses penginstalan database-nya sedang proses. Itu database untuk klien, database server. Nah, di sini dia meminta lagi please enter your name. Ya, silakan teman-teman isikan saja nama teman-teman. Misalkan nama saya Ari, saya masukkan Ari. Untuk email, silakan teman-teman masukkan email. Tidak perlu mau email yang resmi, tapi email teman-teman saja, karena diibaratkannya teman-teman ini membuat server sendiri. Saya seperti ini, ari@smk.com, lalu enter. Nah, kemudian dia meminta lagi untuk password MySQL, root password. Nah, teman-teman di sini karena akan banyak nantinya teman-teman memasukkan password, jadi intinya saja untuk pertama kali belajar ini kita samakan saja passwordnya, yaitu 123456. Lalu 123456, minta lagi, kasih lagi teman-teman 123456, lagi 123456. Nah teman-teman, ingatkan, jadi setiap ada yang minta password teman-teman masukkan 1 sampai 6. Karena apa? Biasanya teman-teman akan lupa setelah menginstal Debian ini atau setelah menginstal EHCP ini. Kemudian dia hostname, enter saja teman-teman, enter saja teman-teman. Nah di sini jangan di enter saja lagi sampai di sini teman-teman. Di situ ada pertanyaan ya, y atau n. Tuliskan saja teman-teman y untuk proses selanjutnya. Enter. Oke, proses lanjut lagi prosesnya. Ini yang dia sedang mengambil ke dalam luar. Tunggu, dia lagi menuntut lagi. Dengan teman-teman usahakan paket teman-teman ada, ini tidak begitu besar paketnya teman-teman, minimal 500 mega pun sudah cukup teman-teman, karena file yang dibutuhkan tidak begitu besar. Oke, sambil menunggu. Oke teman-teman, jika telah sampai di proses ini, web server terkonfigurasi otomatis. Nah teman-teman, tadi kita sudah menginstal Apache-nya. Jadi jika teman-teman tampil seperti ini, diklik seperti ini, maka dia akan menginstal kembali. Jika tidak, ya sudah, tidak usah diinstal lagi. Kemudian tinggal tekan enter saja teman-teman. Tunggu lagi prosesnya. Nah, sampai di sini teman-teman, dia ingin untuk mengkonfigurasi PHP admin-nya.
maka yeskan saja, tidak apa-apa teman-teman. Masukkan saja password yang sesuai kesepakatan kita tadi, 1 sampai 5, terus 1 sampai 5 lagi, 1 sampai 6, 2 3 4 5 6. Oke, tinggal tekan Y lalu enter lagi. Nah, di bagian ini teman-teman pilih yang bagian internet site. Oke, ini biarkan saja, enter saja teman-teman, karena kita ini kita fokuskan untuk belajar menginstal cPanel. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, finish, telah selesai, instalasi kita telah selesai. Sekarang kita bisa mengetesnya terlebih dahulu dengan cara buka browser lagi, lalu ketikkan IP teman-teman, lalu teman-teman tambahkan slash di bagian belakang, tuliskan EHCP. Nah, kenapa ini ada di belakangnya ialah EHCP teman-teman, folder EHCP ini folder di belakang karena di EHCP kita tadi berada di dalam HTML teman-teman, dan folder kita tadi bernama EHCP. Nah, tapi jika teman-teman di dalam folder teman-teman tadi, begitu teman-teman membuat tadi bukan EHCP foldernya ini atau nama teman-teman, maka teman-teman di belakang sini itu ketikkan nama teman-teman atau sesuai dengan folder yang ada di dalam HTML tadi, lalu enter. Nah, maaf salah teman-teman, EHCP. Nah teman-teman, telah tampil seperti ini, maka kita coba login terlebih dahulu. Untuk username itu admin, untuk password ingat, jika teman-teman bingung maka kita tadi sudah menentukan passwordnya itu semuanya 1 sampai 6, maka ini sudah dipastikan passwordnya ialah 1 sampai 6. Login. Nah teman-teman, kita telah berhasil menginstal cPanel-nya menggunakan aplikasi EHCP control panel ini. Di sini terdapat fungsi-fungsinya, add domain, install WordPress, add domain dan sebagainya teman-teman. Nah, untuk pelajaran selanjutnya atau tutorial selanjutnya bagaimana cara membuat domain dan install WordPress dan sebagainya, maka ada baiknya teman-teman terus mengikuti video-video updatean kami selanjutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dalam proses instalasi ini, maka silakan tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Insya Allah kami akan segera membantu atau menjawab pertanyaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.